dipersembahkan oleh Assalamualaikum, paket. Salam. Bisa mas, paket mas. Untuk saya. Iya mas. Terima kasih ya. Terima kasih mas. Ramadan tiba, saatnya memperkuat ibadah, mempererat silaturahmi, dan tampil terbaik di setiap momennya. Dari masjid hingga kumpul keluarga bersama sarung gajah duduk dan baju koko tradisi yang terbuat dari serat bambu dengan bahan yang ramah lingkungan, antibakteri, dan pastinya lembut dan nyaman di kulit. Jadi makin semangat nih ibadahnya karena ditemani oleh sarung gajah duduk legenda Nusantara. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semua Bayu? Alhamdulillah baik Pak Ustadz. Sehat walafiat. Sehat walafiat. Ustadz apa kabar? Alhamdulillah sehat. Masya Allah sampai di Kota Makassar nih Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz repot-repot pakai ngirimin saya Keren, baju keren koko, sekarang nih. sarung, songko. Ini saya jadi keren gini. Ini gajah duduk nih Pak Ustadz. Ya, peci, kokonya, sarungnya produk gajah duduk. Iya betul, Ya. karena emang bahannya kan adem Pak Ustadz. Baju Ya. kokonya juga nih kekinian, keren. Ya. Udah gitu nyaman, lembut. Dan sarungnya ini Pak Ustadz, kan motifnya kan diambil dari desain-desain yang seluruh Nusantara dikembangkan jadi bagus. Enak Ya, banget. makanya bungkusan sarung gajah duduk itu ada dari Sabang sampai Merauke. Betul, emang bener-bener. Menunjukkan khas Nusantara. Iya, gajah duduk emang legenda Nusantara Pak Ustadz. Ya. Tapi Pak Ustadz tahu kan yang asli yang gimana? Ada monokrom dan tulisan Arab. Betul, logonya Ya. monokrom dan ada tulisan Arabnya. Udah keren kan Pak Ustadz? Alhamdulillah. Masya Ayo Allah. kita gaspol lagi. Siap, gaspol memang. 2025. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat dasar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita hari ini. Tentunya masih dari Kota Makassar, tepatnya di Masjid Hajjah Sitimang, untuk sama-sama kita kembali belajar agama, tentunya di sini di Gaspol Sahur. Tema yang akan kita bahas hari ini adalah lebih takwa di bulan Ramadan. Senang sekali saya Bayu Oktara tentunya bersama Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz berikan kesempatan buat kita semua nih untuk mendengarkan petua-petua dari Ustadz. Ini temanya mengenai takwa Pak Ustadz. Di bulan suci Ramadan ini kan biasanya banyak yang menjadikannya sebagai ajang untuk muhasabah. Dan evaluasi yang dilakukan adalah pertanyaan, sudah seberapa takwa kita? Dan izin Pak Ustadz, dalam sebuah hadis, mohon dikoreksi kalau misalnya saya salah, diriwayatkan oleh hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW mengatakan, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Artinya takwa ini kan bukan hanya ritual ibadah ya Pak Ustadz, dalam semua kehidupan. Nah, bagaimana penerapannya, bagaimana cara meningkatkannya, dan apa keutamaannya? Mohon petuahnya Pak Ustadz. Ya, tadi itu yang Mas Bayu sampaikan, ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kamu berada. Ada orang takwa di bulan Ramadan. Di luar Ramadan, takabur lagi. Ya, ada orang takwa di bulan Ramadan. Lepas dari Ramadan, lupa lagi takwanya. Seperti pejabat kita umumnya kan, coba kalau dilantik bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
Ya kan semua pejabat dilantik itu kan ada di situ. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Setelah dilantik takwa ke kanan dia ke kiri. Ya. Nah ibu-ibu, ini kan majelis taklim Bu. Kan itu perintah Quran soal puasa, ibu hafal kan ayatnya? Hafal ibu? Pasti takut ditunjuk. Ya. Hafal ibu? Apa beda? Satu-satu. Ya bagus. Ada mi juga tadi saya dengar. Ya. Nah, apa akhirnya dari puasa itu Bu? Apa akhirnya itu puasa? Takwa. Beberapa saat pertemuan yang lalu kita sudah bahas takwa itu dari segi definisi, ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana aplikasinya. Itu takwa. Merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kita harapkan takwa Ramadan, keluar Ramadan tetap takwa. Takwa di masjid, takwa di kantor. Takwa di rumah, takwa di masjid, takwa di pasar. Ya kan? Takwa saat sholat, takwa pula ketika bertetangga. Itu makna hadis, bertakwalah engkau dimanapun kamu berada. Nah sekarang mari kita lihat. Apa sih itu takwa? Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Umar ini lebih senior. Ya, Ubay bin Ka'ab anak muda. Tapi dia ahli ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu Bu, ilmu tentang apa makna di balik itu. Ya, ilmu hikmah namanya. Nah ini Ubay bin Ka'ab ahli bidang ilmu hikmah. Umar bertanya, wahai Ubay bin Ka'ab, apa itu takwa sebenarnya? Apa sih makna dari takwa itu? Ubay bin Ka'ab lalu balik bertanya kepada Umar. Umar, pernah enggak kamu berjalan bersama Rasulullah? Sering. Kemudian pernah enggak kamu melewati jalan yang banyak batu cadasnya? Banyak kerikil-kerikilnya. Kata Umar, pernah, sering. Kan di Makkah itu batu-batunya kan banyak ibu ya. Ya. Nah ketika Nabi menjumpai batu-batu cadas itu, batu-batu kerikil yang tajam. Apa Nabi mundur? Apa Nabi tidak melanjutkan perjalanannya? Umar menjawab, tidak, tetap jalan. Cuma Nabi dia linting bajunya, lalu dinaikkan jubahnya, kira-kira seperti ini Bu. Lalu beliau berjalan sangat hati-hati. Kenapa? Ada kerikil? Kalau keronjo-ronjo? Ronjo-ronjo. Ya kan? Maka beliau berjalan hati-hati sekali. Ubay bin Ka'ab menjawab, itulah hikmah dari takwa. Kehati-hatian. Apa Ibu? Kehati-hatian. Nah sekarang kalau kita mau tahu kita orang bertakwa atau tidak, lihat aja. Hati-hati dia dalam hidupnya. Hati-hati apa? Satu nih. Hati-hati memilih teman. Dulu penting. Berapa banyak orang tadinya ibu majelis taklim yang soleha, bagus akhlaknya, taat sama suami, akhirnya menjadi durhaka sama suami. Kenapa? Teman yang dipilih, teman yang durhaka sama suaminya. Teman itu menentukan kualitas diri Bu. Iya kah? Ya. Coba lihat, ibu-ibu. Tahu kulit kambing? Tahu. Mau ibu cium? Enggak. Tapi ketika kulit kambing bertemu dengan Quran, kitab suci, lalu menjadi pembungkus kitab suci, ibu cium? Ibu cium? Dicium itu kulit kambing. Disimpan dalam ketinggian. Mau diambil lagi, dicium lagi. Dibuka, selesai dipakai, dicium lagi, simpan lagi. Kenapa dia dicium? Karena dia berteman dengan Al-Quran. Ibu, kulit kambing bertemu Quran, dia menjadi mulia. Sebaliknya, kulit kambing ketemu drum.
Drum. Tahu drum, Bu? Tahu Bu, tahu Ustaz. Tahu drum? Tahu. Apa yang terjadi? Oh, dipukul. Pak. Pak. Kenapa? Salah milih teman. Iya toh? Maka hati-hati milih teman. Teman bertetangga, hati-hati. Kalau ibu lihat, ini teman ini tukang gosip. Hindari. Kenapa? Nanti ibu ketularan. Hati-hati milih teman pengajian. Kalau di pengajian itu kita lihat, saking kekayaan saja nak pamer orang di sini. Belum lunas jilbab yang satu. Karena kadang ada yang curhat sama saya. Ustadz, saya mau ikut taklim Ustadz. Tapi ada ibu-ibu di kelompok itu hanya 4 orang. Dia saja berdiskusi. Kita ganti lagi ganti lagi. Kita ini belum lunas, ganti lagi. Saya bilang jangan ikuti yang begitu. Ya, hati-hati. Mamanya C, istri saya larang ikut majelis taklim. Kenapa? Saya khawatir dia salah memilih teman. Kenapa? Apa lagi? Mau kau dengar ceramah? Iya. Suamimu penceramah. Iya toh. Hati-hati milih teman. Ibu-ibu hati-hati milih pengajiannya, teman di pengajian, bukan ini ya. Bukan di sini ya, bukan di sini. Di sini nggak ada Pak Ustadz. Ya, hati-hati milih teman, ya. Nah, berikutnya lagi, hati-hati milihkan jodoh buat anak. Ya, utamakan agama. Kalau dulu ada yang lamar anaknya, orang bilang, macam mau gak mengaji, mau mengaji, kamu mau itu masuk pajak berjamaah, hatam ndak ngajinya, pernah ndak dia datang di masjid? Itu dulu. Nah, bagaimana hati-hati apa lagi? Waktu habis kita lanjutkan setelah pesan berikut. Siap, kalau begitu jangan kemana-mana sahabat Dasat. Tetap bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat, kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Jadi Ustadz mengatakan tadi ciri-ciri dan penerapan bertakwa itu adalah kita berhati-hati. Kehati-hatian. Yang pertama hati-hati memilih teman. Kedua hati-hati memilih jodoh untuk anak. Yang anak-anak memilih jodoh juga berarti harus hati-hati. Ya. Selanjutnya hati-hati dalam hal apa lagi Pak Ustadz? Diselesaikan dulu ini milih jodoh. Oke. Untuk anak. Iya toh? Nah, ukurannya Bu, bukan cantik semata. Bukan pekerjaan semata, bukan kebangsawanan semata, tapi agama. Sekarang orang banyak pertimbangan ekonomi. Bu, baru-baru dirilis kantor Kementerian Agama yang mengurusi cerai talak. Makassar, 2.700 janda baru tahun 2024. Ya. 2.700. Usia rata-rata 19 sampai 24. Janda-janda muda itu kalau ditambah lagi umurnya menjadi 40 pasti lebih banyak. Ya kan? Nah, hasil penelitian Bu, hanya satu yang bercerai gara-gara alasan ekonomi. Yang lain? Yang lain kekerasan. Yang lain perselingkuhan. Nah, itu kalau apa? Itu karena agamanya kurang. Nah, kita ini milih mantu selalu uang. Akhirnya apa? Karena kita milih mantu orang kaya, kita miskin, pasti tidak hormati kok. Maka hati-hati. Pertimbangan agama. Kalau agamanya baik, nah jaga anak tak. Atau anak ibu laki-laki. Karena cantik sekali istrinya. Suaminya tidak terlalu cakep. Bu, kenapa Bu? Kok teriak?
Ini bukan ngomongin ibu. Kan, Bu. Jodoh itu kan rahasia Allah. Bu. Jodoh itu kan rahasia Allah. Betul. Kan ada orang kita lihat istrinya jelek sekali, suaminya cakep sekali. Jodohnya orang. Betul. Iya toh? Apa lagi? Datanglah kasihan ibunya dari kampung. Assalamualaikum nak. Disambut oleh menantunya yang kaya. Waalaikumsalam ibu. Kapan kita datang? Baru nak. Kapan kau pulang? Tanya kapan pulang. Baru menyesal. Maka hati-hati milih jodoh. Apalagi ibu milih jodoh beda agama. Celaka dunia akhirat. Kalau masih ada yang seiman, ngapain kita cari yang tidak seiman dengan kita? Iya. Dia bilang cantik, banyak yang seiman cantik. Maka ibu-ibu hati-hati milih Jodoh. bukan untuk ibu. Tapi siapa tahu masih ada yang single Pak Ustadz. Untuk anak. anak. Maka kalau datang anak bawa calonnya, nasihati baik-baik, kasih pertimbangan. Nah, saya lihat itu calon suamimu memang gagah. Tapi saya lihat, tidak nak tahu mengaji. Kalau dia gagah cakep nak, baru kau jelek. Nah pandang enteng kau nanti tuh, sakit hati kau nanti. Jangan nak cari yang sekelasmu, Seiman, selevelmu. Iya toh? Iya toh ibu? Kalau istrinya terlalu cantik, suaminya jelek, nanti istrinya malu jalan sama suaminya. Nah bilang siapa itu? Nah bilang sopirku. Jahat banget Pak Ustadz. Atau suaminya terlalu gagah, istrinya yang jelek. Nah bilang istrinya, ayo pergi gedung. Nah bilang dulu sama Kidek, nanti kita ketemu di gedung. Sampai istrinya, mana kok? Dia bilang, enggak jadi Kak, pergi mencret Kak. Yang jadi lebih baik, hati-hati milih jodoh. Nabi utamakan, katakan utamakan agama. Ya, berikutnya, apalagi? Hati-hati milih pekerjaan. Saya keliling-keliling pergi ceramah. Baru-baru saya pulang dari New York. Tahu ke New York ibu? Di sebelah mana Pak Oke. Ustadz? Dari kota Makassar di sebelah mana? Batu-batu terus. Gitu, Bu. Saya tanyalah orang yang sukses di sana. Gaji-gajinya di atas 50 juta, ada yang sampai 100-200 juta. Tapi apa yang kurang setelah saya tanya anaknya, yang kecil-kecil, dia tidak tahu lagi rukun iman, dia tidak tahu lagi rukun Islam. Memang kau dapat uang di sana, tapi uang tanpa iman kau pasti menyesal. Kenapa? Pasti ditinggal. Iya toh. Ada orang meninggal dia bawa hartanya. Nggak bawa mobilnya. Tidak ada. Jangankan mobil, kaos kaki aja nggak boleh. Iya toh. Lalu kasihan kalau hanya kepentingan dunia sekejap, yang hanya dunia yang sementara ini, lalu kita korbankan kehidupan akhirat. Kalau mau anak kita ke luar negeri, carilah negara yang bisa selamat akidahnya. Kalau sudah ke negara-negara yang mayoritas non-muslim, apalagi anak kita sudah tidak tahu ngaji, sholatnya putus-putus, puasanya malas, sampai di sana susah cari masjid, tidak sembahyang itu. Puasa, tidak ada temannya puasa, tidak puasa Ramadan. Lambat laun, akhirnya terbiasa. Susah cari makanan halal, akhirnya dia biasakan itu namakan makan haram. Lama-lama agamanya mulai kabur. Lama-lama menikah dengan orang yang beda agama. Akhirnya apa? Anaknya sudah tidak jelas agamanya. Dan demi Allah saya banyak melihat orang seperti itu. Hati-hati milih kerja. Kepada adik-adik yang lihat ini, kalau kau cari kerja mau ke luar negeri, hati-hati. Ini baru-baru kejadian, dijanjikan kerja yang baik ke luar negeri. Ternyata apa? Dia menjadi pekerja judi online. Ada juga kejadian, akhirnya apa? Dijual organ tubuhnya. Sampai di sana diambil paspornya, tidak boleh kembali,
dijual organ tubuhnya. Maka hati-hati. Indonesia banyak pekerjaan yang bisa kita lakukan. Kenapa mesti ke luar negeri? Mudah-mudahan juga didengar oleh para pejabat ini. Uruslah ini rakyat, kasihan, supaya tidak susah cari kerja. Ya, nah, ya hati-hati milih Pekerjaan. Hati-hati selanjutnya Pak Ustadz. hati-hati milih pemimpin dan anggota dewan. Waduh, ini ngeri-ngeri sedap nih. Gimana nih Pak Iya. Ustadz maksudnya hati-hati? Hati-hati. Coba lihat anggota dewan kita sekarang. Ada yang jadi wakil rakyat? Ada, tapi sedikit. Yang banyak wakil partai. Iya toh? Apa kata partai? Itu dia ikuti. Padahal lain aspirasi rakyat. Ya kan? Iya Bu? Cuma sayang kita pilih anggota dewan. Wani piro. Serangan fajar. Nah bilang bukan serangan fajar ini Ustadz. Ini sedekah subuh. Waduh. Nah, karena dia dipilih gara-gara dikasih duit 300.000, akhirnya apa? Begitu dia terpilih, apa dia bilang? Enggak perlu lagi saya kejenguk. Kenapa? Sudah kok saya bayar. Ngapain saya urus lagi? Saya sudah kasih kok pembayaran. Maka jangan heran anggota DPR kita kadangkala tidak peka terhadap masalah kehidupan kita. Dia tidak mau peduli. Kenapa dia juga jengkel? Aku bayar kok. Begitu juga kepala daerah. Menang karena bayar. Akhirnya apa? Tidak mau mikir lagi. Dia bilang, gampang kalau rakyat tidak usah peduli soal aspirasinya. Nanti kalau mau dipilih kasih misalnya uang 500.000 diam itu. Akhirnya jadi pemimpin tidak memikirkan kesejahteraan rakyat. Tapi memikirkan kepentingan golongan dan tim suksesnya. Hati-hati milih Pemimpin. Karena Selanjutnya, Pak waktu Ustadz. sudah terbatas lagi, kita lanjutkan lagi setelah ini. Siap, kalau begitu jangan kemana-mana. Setelah ini juga kita akan memberikan kesempatan buat yang hadir di sini mengajukan pertanyaan. Untuk itu kami akan kembali saat lagi, tentunya hanya di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat masih dari Kota Makassar, kita akan lanjut lagi untuk perdalam ilmu agama kita. Dan izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu yang sudah hadir di Masjid Hajjah Sitimang. Yang pertama Pak Ustadz, ada Majelis Taklim Miftahul Khair Mitra Mas Maros. Bu, ada roti Maros kita bawa. Emang roti Maros terkenal Pak? Terkenal roti gitu. Maros. Enak Pak Ustadz? Enak Saya rasa nggak roti. tahu rasanya. Ya iyalah, roti rasa jelangkote. Ya. Majelis Taklim Al-Ikhlas Patojo Sopeng. Ya. Majelis Taklim PW Muslimat NU Sulawesi Selatan. Majelis Taklim Hikmat Sudiang. Majelis Taklim Baitur Rahman Baru. Majelis Taklim Muslimat NU Tamalan Rea. Kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Masya Allah. Mantap, semangat Selama nih. ada majelis taklim yang hadir ini selama Ramadan, ini yang paling kuat gaspolnya. Masya Allah. Luar biasa. Ya. Loh. Oke. Kita lanjut lagi Pak Ustadz, masalah takwa dan kehati-hatian. Tadi yang terakhir hati-hati dalam memilih pemimpin. Oke. Selanjutnya apa lagi? Penerapan takwa ini dalam kehidupan Ini keseharian. penting Bu, hati-hati milih pemimpin. Kenapa? Karena dia mengatur kehidupan kita. Ibu-ibu, kalau naik mobil ada rambu. Betul. Berdiri, ya, misalnya berhenti. Itu ada aturannya. Siapa bikin aturan? Petugas. Pemerintah, anggota DPR Pemerintah. dengan pemerintah. Ibu bekerja sawah, dia bilang jangan kurus politik, kerja misawamu baik-baik. Begitu ibu kerja sawah suaminya bagus hasilnya, tiba-tiba ada keputusan pemerintah mengimpor beras. Akhirnya berasnya suami tidak laku. Maka itu penting ini pemimpin. Sampai Nabi katakan kalau kau berjalan 2 orang harus ada pemimpin di antaramu. Itu penting ini pemimpin. Dalam rumah tangga ada pemimpin. Siapa pemimpin? Suami. Siapa?
Suami. Betul Ji. Betul Ji Bu. Di atas kertas sih Sampai suami. Tadi di warung kopi pagi-pagi ada kasihan pensiunan. Dia bilang, saya ini tidak ku tahu Ustadz. Kalau diam-diam Kak di rumah, nah bilang istriku, kenapa kok diam-diam, apa masalah kah? Kalau saya ketawa-ketawa, langsung dia bilang, apa kok ketawa ya, apa yang lucu? Waduh. Wah, saya tersiksa batin ini Pak Ustadz. Saya bilang memang begitu, kasihan itu kalau sudah pensiun orang Pak. Tidak dihargai kadang-kala. Sampai dia bilang, saya juga heran Ustaz, setelah saya pensiun ini gampang Kak tersinggung. Maksudnya apa Pak? Kan tidak pergi mak kantor kalau pagi-pagi. Baring-baring mak kasihan itu nonton-nonton baring-baring ruang tamu. Ada itu kucing di sampingku, kucingnya cucuku. Lewat itu istriku. Nah bilang, apa ini kucing tidur saja kerjanya. Oh padahal kucing ya Pak Ustadz. Nah bilang, kucing ditendang Ustaz, saya tersinggung. Itulah romantika, jadi romantika dalam rumah tangga. Hati-hati milih pemimpin. Yang berikutnya Bu, hati-hati menggunakan medsos. Ya, betul. Saya kadang-kala lihat di berita ada ibu-ibu menangis-nangis, saya tidak tahu Pak Polisi, betul saya tidak tahu apa. Ternyata dia sebar berita fitnah. Dia tidak klarifikasi dulu. Hati-hati guna medsos Bu sekarang. Itu medsos kadang-kala mukanya ada saat latif, suaranya ada saat latif, tapi isinya beda. Oh iya, AI zaman Iya, sekarang Pak apa Ustadz. namanya itu? Artificial Intelligence. Ini beda Bu. Ya, kadang-kala muka kita tapi suara beda, lain lagi tulis. Ya, hati-hati. Ternyata itu edit dipotong-potong. Ibu tidak cek dulu kebenarannya, sebar. Marah yang digosip, marah yang difitnah, akhirnya lapor polisi. Ibu bisa kena pasal pencemaran nama baik, undang-undang IT. Maka hati-hati. Yang lebih penting lagi jangan sampai itu medsos kita menghancurkan amal. Media sosial kita jadikan penghancur amal. Maksudnya apa? WhatsApp-nya digunakan ajang gosip. Dulu kalau orang mau gosip Bu di kampungku Sele harus ketemu dulu. Di mana biasanya? Di sumur umum. Di sumur. Itu kan dulu ndak ada sumur masing-masing. Ada namanya sumur desa. Ada itu. Itu ada 1, 2, 3. Mak gosip itu. Kau lihat itu sinetron tadi malam. Iya deh, jelek sifatnya. Nah beliau seperti tetanggaku. Tapi syaratnya kalau mau gosip harus ketemu. Dulu. Oh sekarang 1 di Sopeng. 1 di Baru. 1 di Maros. 1 di Endrekang. Siapa dia cerita? Tetangganya yang pergi di Tanah Suci. Lagi di Tanah Suci. Nah, di mana nak gosip? Di WhatsApp. Nah bilang kau tahu jitu napi Tanah Suci? Uang cicilan bede. Kenapa? Kau kan suruh bayar. Nah itu fasilitas ini seperti ini. Medsos digunakan menghancurkan amalnya. Tapi kalau dia cerdas menggunakan medsos menambah amal. Ada ceramahnya Dasat Latif. Wah baik ini. Seperti sifatnya suamiku ini cerita ini. Saya kirimkan suami. Nah itu jadi pahala. Ini persis sekali ini sifatnya menantuku. Ini sekali mini. Kirimi ke menantu. Itu jadi dakwah. Jadi pahala. Oh jadi bisa jadi ladang amal kalau kita memberikan edukasi hal-hal positif yang baik begitu ya Pak Ustadz. Medsos, hati-hati menggunakan medsos. Ya. Medsos itu seperti pisau. Tergantung siapa yang pegang. Kalau dipegang sama tukang sapi, maka dia akan menggorok leher. Kalau dipegang sama ibu-ibu bikin kue, dia akan jadikan kue. Kalau ibu-ibu pegang pisau dapur, bisa jadi sop saudara. Tapi penjahat pegang pisau, bisa membunuh. Itulah medsos. Kadang dia bisa menjadi pembunuh, kadang juga menjadi amal. Maka ibu hati-hati menggunakan medsos. Ya Bu ya? Ya Bu ya? Ya. Ya Bu ya?
Pak Ustadz, sepertinya udah pada semangat dan gak sabar untuk bertanya nih. Kalau begitu langsung saja kita berikan. Yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Yang sebelah mana? Sini dulu ya. Ibu boleh silakan Bu. Ya. Maju. Sebutkan namanya. Kita punya hadiah nih buat ibu nih. Ini Pak Ustadz hadiahnya dari Sarung Gajah Duduk. Silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Susanti. Silakan Bu Susanti. Dari Majelis Taklim Saya mana Ibu? mewakili Majelis Taklim Miftahul Khair Batangase Maros. Batangase Maros. Ya, dari Maros Ustaz. Ya. Pertanyaan saya sehubungan dengan apa yang disampaikan Ustaz tadi bahwa berhati-hati dalam memilih jodoh ya Ustaz. Jadi kami pada umumnya ini ibu-ibu yang punya anak memang harus berhati-hati dalam memilihkan jodoh untuk anak kami. Tapi terkadang kami lihat beberapa peristiwa bahwa ada beberapa orang yang penampilannya kelihatan alim, bagus agamanya. Kemudian kami tertarik, terus diterimalah lamarannya. Ternyata belakangan beda dengan penampilannya. Wah. Ya, dan itu ketahuannya setelah menikah, kayak KDRT, perselingkuhan itu kan kita tidak bisa lihat langsung Ustaz. Ya. Nanti setelah menikah baru dilihat. Itu bagaimana menyikapi atau sebelumnya itu apakah kami bisa mengantisipasi dulu sebelumnya? Oke. Ya, kasih Ustaz, itu saja. Terima kasih Ibu Susanti. Siap, terima kasih. Sarung Gajah Duduk. Ya. Supaya yakin Ki ada isinya. Kita kasih tahu Pak Ustadz. Wah itu. Nah, warna Warna merah marun ya. Sama baju Ustadz. Ya, sama baju. Tuh. Warna apa Bu? Warna Merah marun. marun. Ibu, ada dulu dibilang Mama tapi ku beli merah marun. Dulu dibilang saja merah. Ya Ibu ya. Ya, makasih Ustaz. Terima kasih Ibu. Insya Allah dipakai taruih Ustaz. Insya Allah selamat menunaikan ibadah Iya, puasa. terima Pas kasih, Ustaz. Terima kasih. Ya. Wah itu namanya kena prank tuh. Nah Ya. Bu, Pak Ustadz. karena waktu habis jawabannya setelah pesan berikut ini. Baik kalau begitu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat Das'a, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Ini banyak sekali kejadian seperti ini, kena prank Pak Ustadz. Awalnya sudah hati-hati, kelihatannya baik. Tapi begitu sudah setahun, 2 tahun. Itulah maknanya hati-hati. Jangan lihat casing. Casingnya oke, isinya ndak ada pulsanya. Iya toh? Maka hati-hati itu maksudnya apa? Kalau milih calon menantu, lihat dulu siapa dia. Bagaimana cara lihat dia siapa dia? Lihat temannya. Kalau ibu tanya, bagaimana agamamu nak? Baik. Kenapa? Masa mau dia bilang enggak? Maka lihat temannya. Tadi kita lihat ibu. Quran jadi mulia karena, kulit kambing mulia karena Berteman dengan teman. Quran. Nah biasanya orang yang baik tidak akan senang berteman dengan orang jahat. Ya, tidak akan pernah ketemu antara air dengan Api. minyak. Air Ya, minyak. tidak akan pernah. Maka lihat dulu temannya. Oh, temannya suka pergi begadang. Hampir dia juga suka begadang. Oh, temannya tidak sholat kuliah. Hampir juga seperti itu. Jadi lihat dulu temannya. Jangan lihat casing. Ini baju seperti itu politisi. Lihat BD. Kalau mau dicoblos itu caleg. Langsung pakai gamis. Pakai serban. Bagus sarungnya. Kalau perlu fotonya nak kasih dibawa kepalanya. Baru nak tulis siap jungkir balik untuk rakyat. Iya toh? Itu jangan percaya pencitraan. Dalam dunia medsos atau dunia penyiaran ada disebut gimmick-gimmick. Gimmick-gimmick, bale-bale, pencitraan, bohong-bohong saja. Hati-hati. Makanya lihat dulu siapa temannya. Berikutnya ibu kalau mau tahu agamanya, panggil nih, suruh mengaji. Cuma kadang-kala anak tak kalau sudah didapat dan terlanjur cinta, susah mi. Iya kata ibunya. Susah Mi. Bu,
2 orang susah dinasehati. 1 orang jatuh cinta, 2 mau ikut pilkada. Susah Gak bisa, sekali. gak bisa. Biar surveinya jelek, nah bilang enggak, lain masyarakat membutuhkan saya. Jadi Bu, maka susah memang nasihati anak kalau dia sudah sarjana karena dia sudah pandai berbicara. Dari kecil itu anak dididik memang, ya. Ya Bu ya. Bagaimana tata cara dan etika mendidik anak? Nonton saja YouTube saya, ada soal itu saya bahas, ya. Iya, dan nanti kita bahas Oke di Bu, episode you lain understand? nih. Thank you very much. Mantap. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Sebelah sana. Oh, ini Dari Sopeng. dari Sopeng. Silakan maju Ibu. Silakan maju Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri, nama saya Marjuna Yunus. Siapa Ibu? Marjuna Yunus. Marjuna Yunus. Yunus. Oh Yunus nama berarti Bapak Nama tak? Bapak. Oke, ini yang betul. Tidak boleh nama suami di belakang. Haram. Kenapa? Itu tidak jelas nasabnya, keturunannya. Jadi kalau misalnya nama istriku Naura, saya kasih Naura Das Atlatif, berarti anakku. Oh gitu. Iya toh? Lahir anakku saya kasih Nasira Das Atlatif, berarti saudara Naura Samin. Yaitu sebabnya tidak boleh nama suami di belakang. Lanjut Maki Bu. Ya. Dari Majelis Taklim Al-Ikhlas, Desa Patojo, Kabupaten Sopeng. Ya silakan Ibu. Pertanyaannya Bu. Pertanyaan saya Pak Ustaz, bagaimana cara mempertahankan takwa di zaman yang penuh godaan dan fitnah? Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum hadiah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi namanya Mika Kembang, Kalau sekarang Nusantara Kembang. Sabang sampai Merauke. Ya. Kenapa ada gambarnya ini? Karena Nusantara. Nah, itu artinya apa? Sarung gajah duduk khas Nusantara. Nusantara. Terima kasih Ibu. Tuh, yang asli logonya monokrom Ibu. Tuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Ibu. Pertanyaannya Ibu anaknya Pak Yunus. Ya, mempertahankan ketakwaan di era Bagaimana sekarang. mempertahankan setelah Ramadan? 1 Ibu, amal-amal Ramadan yang kita lakukan tetap berlanjut. Selama Ramadan kita kan puasa Ramadan. Maka lanjutkan dengan Senin Kamis ya. Setiap Ramadan kita taraweh. Lanjutkan dengan sholat tahajud. Selama Ramadan kita tadarus. Keluar Ramadan tetap pelihara tadarusnya. Nah itu, jadi amal-amal di bulan Ramadan tetap kita pelihara. Jangan Ramadan tadarus, 2 kali hatam. Sudah Ramadan tutup Quran, kapan lagi buka? Tahun depan lagi. Allah yang dia senang yang continue. Biar dia cuma 10 ayat tapi tiap hari. Ya. 2, apalagi? Ibu punya handphone? Punya handphone Bu? Kalau dipakai terus kenapa? Kalau lobet Ibu apain? Kalau tidak dicas? Kalau mati masih bisa dipakai? Bisa pakai melempar. Waduh. Nah, begitu juga hati ini harus dicas. Casnya apa? Tetap dengar dakwah. Ibu tetap dengar dakwah, ya. Kemudian apalagi? Ibu berteman dengan orang-orang soleh. Ya, apalagi Ustadz, jangan kunjungi tempat-tempat yang bisa membuat kita dosa. Apalagi Ustadz, paling penting lagi doa. Rabbana la tusi kulubana ba'da wahablana. Nah, itulah kita baca. Makna dari ayat itu, ya Allah jangan kau palingkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah dalam diri hamba. Doa, karena tanpa hidayah biasanya kita ulang lagi. Oke Bu, you understand? Yes. Thank you very much. Mantap. Baik Pak Ustadz, untuk menutup episode hari ini mohon berikan petuah buat kita. Bagaimana kita meningkatkan ketakwaan kita dan apa keutamaan takwa, mohon petuahnya. Ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Berarti takwa ini tidak boleh hanya di bulan Ramadan. Takwa ini bukan hanya ketika kita puasa. Tapi yang lebih penting adalah 11 bulan setelah bulan suci Ramadan.
Memelihara takwa itu dengan cara berhati-hati. Hati-hati memilih teman, hati-hati menggunakan medsos, hati-hati memilih menantu, hati-hati memilih tempat. Dan kehati-hatian itulah makna daripada takwa. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk mencapai derajat takwa. Dan orang yang kalau sudah pandai sampai pada derajat takwa, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa, maka Allah akan berikan hadiah. Apa hadiahnya? Yaja'allahu mahraja. Allah angkat derajatnya. Derajat dunia, derajat akhirat. Allah bukakan pintu rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini hadiah bagi orang yang bertakwa. Di dunia, akhirat, tadahulul jannati bisalam. Silahkan kau masuk surga dari pintu mana yang kamu suka. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dahsyat sekali. Ustadz Dasat, terima kasih banyak atas petuahnya. Terima kasih Mas Bayu. Apa yang disampaikan mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita semua agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita. Salah satunya menjadikan momentum bulan Ramadan ini untuk bermuhasabah, mengevaluasi seberapa takwa, seberapa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah perjumpaan kita hari ini. Terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir di sini, termasuk yang jauh dari Sopeng, terus dari Baru, dari Maros, terima kasih. Dari Jakarta. Dari Jakarta, alhamdulillah. Dan sahabat Dasat dimanapun Anda berada, selamat menjalankan ibadah puasa. Insya Allah besok kita akan berjumpa kembali dan kita akan hadirkan kembali topik-topik tema-tema yang dekat dalam kehidupan keseharian. Dan tentunya semuanya bisa didapat di sini, di Gaspol Sahur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.